Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang fungsi trigonometri. Ada 5 kelompok. Next. Dengan saya moderator Nisrina Nila Fauzizia, NIM 14014222527. Anggota lainnya ada Ana Syubatul Husniya, Jazilatul Mazida, Ajeng Medina, dan Aulia Rahma Rosida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang memiliki arti 3 sudut dan metron yang memiliki arti mengukur. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika tentang hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri terdiri atas bukit dan lembah yang berulang-ulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nilai perbandingan trigonometri. Nilai perbandingan trigonometri merupakan nilai perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Dari gambar di samping dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Sinus sin alfa sama dengan depan bagi miring. Sinus cos alfa sama dengan samping bagi miring. Sekan sek alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa sama dengan miring bagi samping. Kosekan kosek alfa sama dengan 1 bagi sin alfa sama dengan miring bagi depan. Tangen tan alfa sama dengan depan bagi samping. Tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kotangen kot alfa sama dengan T atau tan alfa sama dengan samping atau depan. Kot alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jazila. Terima kasih. Selanjutnya ada satuan sudut dan koordinat kartesius dan polar. Pada satuan sudut, yang pertama ada derajat. 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran penuh lingkaran. Yang kedua ada menit, tandanya tanda petik 1. Itu 1 menit ada 1/60 derajat, sehingga 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Yang ketiga ada detik. 1 detik sama dengan 1/60 menit atau sama dengan 1/3600 derajat. Nah, dari 1 derajat itu ada 3600 menit. Kemudian yang keempat ada radian. 1 radian itu terdiri dari 180 per pi derajat. Jadi 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Kemudian koordinat kartesius dan polar. Koordinat kartesius itu sama dengan P sama dengan X, Y.
koordinat polar P sama dengan radian, A derajat. Hubungan koordinat polar dengan kartesius itu radian sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tan alfa sama dengan Y per X. Hubungan koordinat kartesius dengan polar yaitu X sama dengan radian cos alfa, Y sama dengan radian sin alfa. Kemudian ada sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa terlihat pada gambar yang sebelah kanan layar itu ada gambar segitiga, dan sebelah kiri itu nilai-nilai dari sudut istimewa, yaitu pada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat pada sin, kostan, kosekan, sekan, kotangan bisa dilihat pada gambar. Kuadran koordinat kartesius itu memiliki nilai perbandingan trigonometri suatu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dapat dijelaskan melalui kuadran koordinat kartesius. Hubungan kelipatan sudut dengan sudut yang lain itu ada sudut 360 derajat atau 2pi radian dan kelipatan bilangan bulatnya bernilai 0 derajat atau 0 radian. Yang kedua ada sudut 180 derajat atau pi radian dan kelipatan ganjilnya bernilai 180 derajat atau pi, sedangkan kelipatan genapnya bernilai 0 derajat atau 0 radian. Suatu sudut bernilai negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Sudut juga dapat bernilai lebih dari 360 derajat jika melakukan lebih dari satu putaran penuh. Pada nilai perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 2, 3, dan 4 memiliki suatu hubungan atau relasi dengan kuadran 1 yang lebih dari sama dengan 90 derajat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan trigonometri. Kedua, ada identitas nilai perbandingan trigonometri. Contohnya seperti gambar di samping. Next. Persamaan trigonometri. Pertama, ada hubungan antara dua persamaan sinus mempunyai penyelesaian, yaitu sin X sama dengan sin A apabila X sama dengan A tambah K kali 360 dalam kuadran 1. X sama dengan 180 kurangi A ditambah K kali 360 kuadran 2 dengan K merupakan bilangan bulat. Kedua, ada hubungan antara dua persamaan kosinus mempunyai penyelesaian, yaitu cos X sama dengan cos A apabila X sama dengan A ditambah K kali 360 kuadran 1, X sama dengan min A tambah K 360 kuadran 4 dengan K merupakan bilangan bulat. Yang ketiga, ada hubungan antara dua persamaan tangan mempunyai penyelesaian tan X sama dengan tan A apabila X sama dengan A ditambah K kali 180 dengan K merupakan bilangan bulat. Next. Aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama.
Kedua, ada aturan kosinus adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku dalam suatu segitiga, yaitu antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Jika dituliskan adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi B 2BC cos A B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 2AC cos B C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2 kurangi 2AB cos C. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Aulia. Baik, selanjutnya ada persamaan fungsi trigonometri. Yang pertama, fungsi sinus dan kosinus. Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Yang kedua, fungsi kosekan dan sekan. Y sama dengan kosekan kali dan Y sama dengan sekan X. Yang ketiga, fungsi tangan dan kotangan. Y sama dengan tan X dan Y sama dengan kotangan X. Bentuk umum persamaan fungsi sinus dan kosinus. Y sama dengan A kali sin BX C. Yang kedua, Y A kali cos BX dan C. Hubungan persamaan fungsi sinus sesuai konsep sudut berelasi. Sudut samaan cos ke sinus ditambah 90 derajat sesuai konsep sudut berelasi. Sudut yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat disederhanakan menggunakan konsep alfa sama dengan alfa K dikali 360 derajat dengan K merupakan bilangan bulat. Untuk unsur grafik fungsi trigonometri, yang pertama, T periodik, jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri, atau dapat diartikan juga sebagai jarak terjadinya grafik fungsi trigonometri tersebut berulang. Yang kedua, amplitudo, setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Rumus amplitudo yakni sebagai berikut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Unsur-unsur grafik fungsi trigonometri yang ketiga ada nilai maksimum, yaitu nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri pada grafik. Nilai maksimum merupakan titik puncak dari bukit. Yang terakhir ada nilai minimum. Nilai minimum sendiri ini adalah nilai terendah yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri pada grafik. Nilai minimum merupakan titik terendah dari lembah. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, grafik fungsi sinus. Y sama dengan A sin BX, X elemen 0,360 derajat. Berdasarkan grafik di samping diperoleh sifat-sifat berikut. A. Simpangan maksimum gelombang atau yang biasa disebut amplitudo adalah 1. Simpangan gelombang adalah jarak dari fungsi X ke puncak gelombang. Yang kedua, gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. Yang ketiga, grafik Y sama dengan sin X memiliki nilai Y maksimal sama dengan 1 dan Y minimal sama dengan min 1. 4. Titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1 dan titik minimumnya 270 derajat, negatif 1. Next. Selanjutnya ada grafik fungsi kosinus. Y sama dengan cos 2X, X di mana elemen 0 derajat, 360 derajat. Pada dasarnya, grafik fungsi kosinus sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari Y sama dengan 0, sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari Y. Yang terakhir ada grafik fungsi tangan.
Y sama dengan tan X, X elemen 0 derajat, 360 derajat. Adapun ketentuan yang berlaku pada fungsi tangen adalah sebagai berikut. Saat X 90 derajat dan X 270 derajat dari kanan, nilai Y sama dengan tan X menuju tak terhingga. Saat X 90 derajat dan X 270 derajat dari kiri, nilai Y sama dengan tan X menuju negatif tak terhingga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat dan penerapan mempelajari materi fungsi trigonometri. Yang pertama, mempermudah dalam menganalisis fungsi trigonometri. Yang kedua, mempermudah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan grafik fungsi trigonometri. Yang ketiga, perhitungan jarak dan ukuran. Trigonometri dapat digunakan untuk mengukur jarak, tinggi, dan lebar benda yang tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya, dalam astronomi, trigonometri digunakan untuk mengukur jarak bintang. Next. Selanjutnya, dalam bidang fisika, trigonometri adalah dasar dari banyak konsep fisika seperti gerak, melingkar, getaran, gelombang, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam bidang teknik, trigonometri digunakan dalam berbagai bidang teknik seperti arsitektur, teknik sipil, teknik mesin. Contohnya dalam teknik sipil, trigonometri digunakan untuk menghitung sudut, kemiringan atap, dan ketinggian bangunan. Selanjutnya ada dalam bidang matematika, trigonometri adalah bagian penting dari matematika dan digunakan dalam banyak bidang matematika seperti aljabar, kalkulus, dan geometri. Yang terakhir ada komputasi. Trigonometri juga digunakan dalam bidang komputasi seperti dalam pembuatan grafik dan animasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Berikut ada daftar pustaka yang kita cari dalam materi trigonometri. Terima kasih. Tersebut adalah hal pemaparan materi dari fungsi trigonometri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.